Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Selasa 30 April 2024 melalui renungan harian HKBP Resort Tomuan. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menuntun kami agar dapat mengerti dan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Lukas 24 ayat 32, demikian bunyinya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketika kita merasa begitu kecewa atas sesuatu hal yang tidak dapat kita capai, maka ini akan membuat kita menjadi lemas, tidak bersemangat melakukan apapun, bahkan kita tidak punya semangat hanya untuk melakukan kegiatan seperti biasa kita lakukan. Namun hari ini firman Tuhan mau menyatakan bagi kita bahwa ketika ada pertemuan dengan Tuhan Yesus akan merubah dari hidup yang tidak punya semangat, akan berkobar-kobar hatinya menjadi penuh semangat. Itulah yang terjadi ketika Yesus telah bangkit hari kematian. Yesus menjumpai dua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Dua orang muridnya berbincang-bincang membicarakan bagaimana gundah gulananya mereka. Dengan peristiwa mulai Yesus ditangkap, diadili, bahkan dihukum mati melalui hukuman salib dan dikuburkan. Mereka lupa bahwa ada Tuhan Yesus mengatakan akan bangkit pada hari ketiga. Mereka terpaku pada rasa kecewa, pada rasa kegalauan hati mereka yang melihat bahwa Yesus yang mereka damba-dambakan, Yesus yang mereka begitu agung-agungkan, ternyata harus mati disalibkan dan dikuburkan. Lalu ketika Yesus telah bangkit, dia menjumpai dua orang muridnya ini ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" Lalu mereka menerangkan bagaimana rasa kecewa mereka, kenyataan yang ada bahwa Yesus yang sudah menjadi harapan besar mereka harus mati disalibkan dan dikuburkan. Lalu Yesus memberitakan firman Tuhan, mengingatkan mereka kembali tentang kebangkitannya. Dan ketika itu, Yesus akhirnya menumpang di rumah mereka dan memecah-mecah roti bagi mereka. Lalu mereka tersadar bahwa itu adalah Yesus. Dan mereka katakan, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Pengakuan dua orang murid yang telah bertemu dengan Yesus memiliki hati yang berkobar-kobar. Ada semangat yang baru membuat mereka kembali bersemangat untuk pulang ke Yerusalem, menjumpai murid-murid yang lain dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pertemuan dengan Yesus, perjumpaan yang mendengarkan suara Yesus menerangkan tentang firman kebangkitannya, menimbulkan semangat yang baru, membuat hati berkobar-kobar. Maka mari kita semua, siapapun kita yang memiliki hati yang gundah gulana, yang memiliki segudang persoalan, yang memiliki banyak beban pikiran yang membuat hati kita menjadi tidak semangat, yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita putus harapan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mau bersekutu dengannya. Mari kita mau dibangkitkan semangat kembali dengan mendengarkan suara Tuhan.
Berikan hati pendengaran kita untuk boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Yakin percaya ketika pendengaran, ketika hati kita berikan untuk mendengarkan suara Tuhan, di situ ada muncul semangat yang baru. Di situ ada kobaran yang baru dari hidup kita untuk boleh memulai sesuatu yang baru seturut dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Pertemuan dengan Tuhan akan membawa semangat yang baru bagi kita. Maka mari kita masing-masing berlomba-lomba untuk memberikan hati, waktu, pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan yang akan membuat hidup kita terus-menerus semangat menjalani setiap detik yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami akan kembali bersemangat ketika kami bertemu denganmu. Ketika kami memberikan pendengaran hati kami untuk boleh bersekutu dengan Engkau, itu menjadi sumber semangat yang baru. Memicu kami semua untuk boleh semakin bersuka cita melakukan apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan sepanjang hidup kami tetap merindukan hanya suara Tuhan yang menuntun kami, suara Tuhan yang mengarahkan kami, agar tetap dengan penuh semangat melakukan setiap yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang boleh memberkati kami semua, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Bersama dengan berkat-Mu Tuhan, kami akan tetap kuat, bersukacita, bersemangat menjalani kehidupan kami bersama dengan pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.